dilakukan dengan cermat sehingga tepat sasaran. Oleh karena itu beberapa hal yang saya tadi sampaikan. Yang pertama, saya minta untuk kita lebih fokus, untuk program-program yang memang menjadi prioritas daerah. Yang kedua, teman-teman pimpinan SKPD juga harus memikirkan perubahan anggaran ini terkait juga dengan kinerja mereka ketika hidup. Jadi artinya dia bisa mengusulkan penambahan anggaran kalau serapannya di yang hidup itu sudah cukup signifikan. Kalau belum maka tidak mungkin kita akan memberikan tambahan anggaran. Dia harus menyelesaikan anggaran yang sudah dialokasikan kepada dia. Mereka harus berubah cara pandangnya bahwa sekarang itu bukan rejimnya APT, dulu APT. APT itu anggaran belanja tambahan, jadi pasti tambah. Sekarang itu rejimnya itu adalah APBDP, anggaran pendapatan belanja daerah perubahan. Perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bergeser. Ya, saya malah menantang tadi, saya akan memberikan reward kepada SKPD yang dengan jujur menyampaikan bahwa ada program yang tidak bisa saya lakukan karena waktu dan sebagainya. Jadi saya kembalikan anggaran itu, ya, saya kurangi. Yang sudah pagu saya yang ada ini, saya hanya bisa lakukan sekian. Itu lebih baik daripada sudah tahu bahwa tidak mungkin bisa dilaksanakan, tapi dipaksakan dan akhirnya menjadi silpa. Ya, itu akan mempengaruhi struktur anggaran kita. Itu yang kita harapkan sekarang. Anggaran itu bukan lagi kita bagi-bagi ya seperti biasa, karena kita tidak lagi menggunakan prinsip money for function. Kita itu menggunakan prinsip money for program priority. Jadi program prioritas yang mana itu akan mendapatkan alokasi yang besar. Yang terakhir saya juga ingatkan, karena saya ini berbatas waktu, jadi buat program-program yang bersifat quick wins, program-program yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Jadi jangan buat program kegiatan yang kemudian membutuh waktu 3-4 tahun kemudian baru masyarakat bisa merasakan. Ya, karena saya kan 1 tahun ini sampai Desember, ini panjang lagi 1 tahun, jadi 2 tahun. Saya tidak mau ada program kegiatan yang dilakukan pada masa saya yang mangkrak. Ya, ketika saya sudah selesai 2 tahun bertugas di sini, ternyata belum selesai pekerjaan itu, kemudian tidak mau dilanjutkan sama gubernur definitif, itu kan jadi mangkrak nanti. Nah itu ya, jadi juga dilihat dari waktu yang tersedia. Buat program yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau bisa 1 tahun, masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya kegiatan itu. Jangan tunggu lagi 2-3 tahun. Ada yang begini sampai ini harus tahun depan kita lanjutkan lagi, tahun depan. Ya, saya berbatas waktu. Saya harus bertanggungjawabkan kinerja saya sampai di batas waktu yang sudah saya tetapkan itu. Dari Bapak ini penguatan ke OPD dan tidak akan terganggu seandainya 22 Agustus ada Nggak jadi soal. Ya. Penilaian Pemprov terhadap serapan anggaran Pemkap dan Pemkot seperti apa gitu? Ya, kalau tadi dari Pemkap tadi dan Pemkot ya, ini kan ada beberapa yang memang butuh penguatan lagi. Ya. Yang terbaik tadi Kabupaten Sorong. Ya, jadi itu pendapatannya bagus, belanjanya juga bagus. Ya, sudah di atas 30%. Ya, kemudian yang memang tadi tidak ada data sama sekali itu adalah Pemkot. Ya, Pemkot yang tidak ada data. Tapi semua sudah di atas 20%, di atas 25%. Jadi tinggal Pemkot aja yang tadi bisa berusul karena bupatinya ada, jadi bisa cepat tertangani. Ya, karena itu tidak ada data itu bukan karena belum ada serapannya, mungkin juga karena tadi
tidak menghubungkan, tidak mau menyampaikan laporan. Ya, mungkin sudah ada serapan, tapi dia tidak melapor, jadi akhirnya blank, makanya merah tadi. Yang lain sudah apinya lah, sudah baik lah. Cuma yang lebih bagus 30% ke atas, tapi rata-rata 25% ke atas itu sudah. Nah, kita harapkan, nah, mudah-mudahan harus lebih cepat lagi. Karena di provinsi saja, ya, di provinsi kita yang baru-baru ini, ya, yang APBD-nya juga itu baru kita mulai April itu, ya, kita udah capaian kita sudah 26%, ya, 26%. Nah, pendapatan kita sudah 34%, jadi kita sudah mulai bergerak. Ya. Makanya kalau kabupaten kota harus lebih lihat lagi, harus lebih tinggi karena dia lebih duluan. Kita kan baru April baru selesai APBD-nya. Baru mulai persiapan, jadi kita memang nanti triwulan ketiga keempat ini baru full. Tapi yang terpenting lagi bukan serapannya yang penting, tapi yang penting kualitas serapannya. Jangan kita kejar serapannya tinggi, kualitasnya, dan kualitas itu bagaimana rakyat merasakan program kegiatan yang kita lakukan. Itu baru kita bicara kualitas. Kalau uangnya habis, rakyat tidak merasakan apa-apa, tidak ada perubahan yang terjadi, rakyat tidak happy, ya berarti itu serapannya bagus, tapi kualitasnya tidak bagus. Baik. Ya. Terkait dengan tata kelola keuangan daerah, termasuk juga di dalamnya adalah terkait dengan perubahan APBD. Kita mulai dari situ, nanti kita bisa diskusi ke yang lain. Jadi perubahan APBD itu bukan suatu keharusan. Tidak harus daerah itu melakukan perubahan APBD. Tetapi perubahan APBD itu ada jangka waktunya. Kalau melewati jangka waktu, dianggap tidak ada perubahan APBD. Beberapa daerah mengajukan tambahan waktu untuk perubahan APBD. Kami sampaikan itu tidak bisa karena perubahan APBD itu ada batas waktunya. Jadi kalau batas waktunya melewati 30 September, berarti dianggap tidak ada APBD perubahan. Tapi apa akibatnya kalau tidak ada APBD perubahan? Realisasi APBD tidak bisa maksimal, baik dari sisi belanja maupun dari sisi pendapatan. Karena APBD perubahan merupakan momen yang terbaik untuk bisa menyesuaikan APBD yang dirancang sejak tahun sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi terkini pada tahun anggaran berjalan. Jadi APBD kita tahu mulai dibahas sejak awal tahun sebelumnya, sejak April Mei, kemudian terus berlanjut, kemudian ditetapkan di akhir tahun, dilaksanakan di awal tahun. Tentu ini banyak target-target yang tidak tepat, banyak yang perlu disesuaikan, banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, kesempatan APBD perubahan itulah untuk melakukan koreksi. Misalnya terkait dengan pendapatan. Pendapatan itu kalau memang masih terlampau tinggi sementara waktunya tinggal 3 bulan, itu sudah kita bisa ukur kemampuannya kurang berapa lagi nih. 3 bulan itu kira-kira bisa tercapai berapa? Itu bisa disesuaikan. Apalagi Pak Bupati selama ini pendapatan itu biasanya dibuat bukan berdasarkan kondisi real potensi pendapatan di daerah itu. Nah, kan sering kita lihat di daerah lain Pak Bupati bukan di Sorong. Di daerah lain itu kalau pendapatan itu dibuatnya disesuaikan dengan belanja. Jadi belanja dulu dibuat baru pendapatan dinaik-naikkan gitu ya biasanya di daerah lain itu Pak. Nah, kalau di Kabupaten Sorong saya belum tanya ini benar atau salah kan. Itu dinaik-naikkan. Nah, saatnya di APBD perubahan itu nanti dikoreksi. Kalau misalnya rencana pendapatan 1 triliun misalnya, kalau sampai dengan September itu masih sekitar 500, berarti kan masih ada setengah lagi nih. Berarti kira-kira sampai nggak? Kalau nggak sampai kita turun.